I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi perolehan aktiva tetap berwujud dan biaya-biaya selama penggunaan aktiva tetap berwujud. Sebelum itu, kita ketahui dulu definisi dari aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud merupakan aktiva yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan lebih dari satu periode. Nah, menurut dari definisi tersebut, suatu aktiva tergolong sebagai aktiva tetap jika dia memiliki 3 karakteristik secara simultan. Yang pertama, memiliki wujud fisik seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Yang kedua, digunakan untuk memproduksi atau menyediakan barang jasa, disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Mesin pabrik merupakan contoh aktiva yang digunakan untuk memproduksi barang sehingga dapat terkategori sebagai aktiva tetap. Kemudian ciri yang ketiga, memiliki umur manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Oke, yang selanjutnya perolehan aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud dapat diperoleh dengan berbagai cara, di mana masing-masing akan mempengaruhi penentuan harga perolehan aktiva tetap berwujud yang bersangkutan. Harga perolehan aktiva tetap bisa disebut cost of fixed asset, meliputi semua pengeluaran yang diperlukan guna mendapatkan aktiva tetap berwujud sampai mendapatkan aktiva tetap berwujud siap untuk dioperasikan dalam perusahaan. Nah, ada berbagai cara mendapatkan aktiva tetap berwujud yang mempengaruhi harga perolehan, yaitu yang pertama, pembelian tunai. Aktiva tetap berwujud yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam pembukuan sejumlah yang dikeluarkan ditambah biaya-biaya sampai dengan aktiva tersebut dapat digunakan seperti biaya angkut, premi asuransi, dan sebagainya. Semua biaya tersebut diklasifikasikan sebagai harga perolehan aktiva tetap berwujud. Kemudian cara yang kedua, pembelian angsuran. Pada pembelian angsuran atau kredit, walaupun terdapat adanya beban bunga, namun aktiva tersebut akan dicatat sebesar harga tunainya, sedangkan biaya bunganya akan dibebankan pada pendapatan selama jangka waktu angsuran. Kemudian cara yang ketiga, pertukaran aktiva. Pertukaran aktiva ini dapat terjadi antara aktiva dengan yang tidak sejenis dan pertukaran aktiva yang sejenis. Pertukaran aktiva yang tidak sejenis adalah pertukaran aktiva yang sifat dan fungsinya tidak sama, misalnya tanah dan kendaraan. Selisih antara nilai buku aktiva tetap yang diserahkan dengan nilai wajar yang digunakan sebagai dasar pencatatan antara yang diperoleh pada tanggal transaksi yang terjadi baru diakui sebagai laba atau rugi pertukaran aktiva tetap berwujud tersebut. Oke, yang selanjutnya biaya-biaya selama penggunaan aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap yang dimiliki dan digunakan dalam usaha perusahaan akan memerlukan pengeluaran. Nah, pengeluaran ini yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Pengeluaran tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Yang pertama, reparasi dan pemeliharaan. Ada 2 cara untuk mencatat biaya reparasi, yaitu yang pertama dengan menambah harga perolehan aktiva tetap apabila biaya ini dikeluarkan untuk menaikkan nilai kegunaan aktiva dan tidak menambah umurnya. Kemudian yang kedua, mengurangi akumulasi penyusutan. Apabila biaya ini dikeluarkan untuk memperpanjang umur aktiva tetap dan mungkin juga nilai residunya. Karena jumlah akumulasi penyusutan berkurang, berarti nilai bukunya menjadi bertambah besar. Perhitungan penyusutan untuk tahun-tahun berikutnya yang harus direvisi sesuai dengan perubahan nilai buku aktiva tetap umur ekonomis baru. Kemudian cara yang kedua, pergantian.
Nah, yang dimaksud dengan penggantian adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengganti aktiva atau suatu bagian aktiva dengan unit yang baru yang tipenya sama. Misalnya penggantian dinamo mesin. Penggantian seperti ini biasanya karena aktiva sudah tidak berfungsi lagi. Selanjutnya, pengeluaran yang ketiga yaitu pada perbaikan atau betterment improvement. Yang dimaksud dengan perbaikan adalah penggantian suatu aktiva dengan aktiva baru yang lebih besar. Perbaikan yang biayanya kecil dapat diperlakukan sebagai reparasi biasa, tetapi perbaikan yang memakan biaya yang besar dicatat sebagai aktiva baru. Aktiva lama yang diganti dan diakumulasi, depresiasinya dihapuskan dari rekening-rekeningnya. Kemudian yang keempat, penambahan atau addition. Yang dimaksud dengan penambahan adalah memperbesar atau memperluas fasilitas suatu aktiva, seperti penambahan ruang dalam bangunan, ruang parkir, dan alat-alat produksi lainnya. Biaya-biaya yang timbul dalam penambahan dikapitalisasi, menambah harga perolehan aktiva dan depresiasi selama umur ekonomisnya berlaku. Kemudian yang kelima, penyusunan kembali aktiva tetap. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyusun aktiva atau perubahan road produksi atau untuk mengurangi biaya produksi jika jumlahnya cukup berarti dan manfaat penyusunannya kembali itu akan didasarkan lebih dari satu periode akuntansi, maka harus dikapitalisasi. Biaya-biaya semacam itu akan diamortasikan ke periode-periode yang memperoleh manfaat dan penyusunan kembali aktiva tersebut. Nah, mungkin itu saja video atau penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new